Om Swastiastu, berjumpa kembali di channel YouTube Caratronik Channel ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara entry data di SPSS. Nah, ini adalah tampilan data file SPSS. Nah, di sini bukti bahwa SPSS ini sudah bisa digunakan itu tertulis di sini SPSS processor is ready ya. Nah, kemarin kita sudah upload video mengenai cara install SPSS di channel YouTube ini. Nah, jadi kalian bisa lihat di link deskripsi atau saya sematkan di pojok ini untuk kalian klik untuk belajar cara install SPSS versi 13. Kemudian hari ini saya akan jelaskan mengenai cara entry data di SPSS. Nah, cara entry data itu yang pertama adalah kita harus mengenal dulu bahwa ada dua tampilan di dalam SPSS. Itu ada namanya variable view. Nah, ini adalah variable view, dan tampilan kedua adalah data view. Di variable view kalian harus menulis pertama kali adalah nama variable. Jadi pertama kita tulis dulu nama variable, kemudian baru kita entry data di sini. Nah, apa itu variable? Nanti kita akan buat video khusus membahas mengenai variable. Nah, itu langkah pertama adalah kita tulis variabelnya di sini, kemudian baru kita data view-nya ya. Setelah itu kita bisa simpan di sini ya. Jadi save as setelah kita membuat data view dan juga entry data dari masing-masing variabel tersebut. Nah, di sini ada menu edit yang untuk copy paste ya, kemudian view untuk menampilkan tampilan di sini toolbarnya, kemudian data untuk ini kan datanya, kemudian transform untuk menjumlahkan variabel, merubah kode-kode angka gitu ya, dan juga analisis ini yang sering kita gunakan, nanti kita bahas. Jadi seperti itu yang tampilan menu ada di SPSS. Nah, sekarang kita fokus untuk cara entry data. Langkah pertama adalah klik variable view, kemudian ditulis namanya. Saya akan contohkan misalnya ada 4 variabel, yaitu variabel yang skala datanya nominal, skala datanya ordinal, skala datanya interval, dan skala datanya rasio. Nah, untuk skala data nominal, jadi di sini misalnya saya contohkan jenis kelamin, kita singkat saja ditulis jenis kelamin itu menjadi JK. Jadi nggak harus full ditulis di sini. Kalaupun di full ditulis itu nggak boleh ada spasi untuk nulis di sini nama variabel. Nanti untuk lebih lengkapnya kita tulis di label ya. Nah, ini kita desimal karena dia datanya adalah data nominal yang dijadikan angka, jadi kita nggak perlu desimal. Nah, jika misalnya kita nama variabelnya adalah jenis kelamin, di sini kita tulis secara lengkap. Kemudian value-nya 0, bukan 0 ya, karena dia adalah nominal, jadi kita harus melabelkan atau mengkodekan jenis kelamin menjadi angka. Misalnya 1 adalah laki-laki ya. Kemudian klik add. Kemudian 2 adalah perempuan. Kemudian klik add. Jadi sudah decoding menjadi 2, laki-laki dan perempuan. Jadi boleh saja misalnya coding 2 untuk laki-laki, itu sah-sah saja, yang penting sudah tertuang di dalam proposal penelitian Anda. Kemudian klik OK ya. Jadi value-nya seperti itu. Kemudian kolomnya tetap 8, dan ini kita hanya rubah di measure-nya aja untuk menandai bahwa dia jenis datanya adalah nominal. Nah, itu untuk variabel view data nominal. Nah, sekarang variabel view untuk data ordinal saya contohkan misalnya kualitas tidur ya. Kualitas tidur kita namakan variabelnya di SPSS tidur gitu ya misalnya. Kemudian desimal juga 0. Di sini kita tulis secara lengkap kualitas tidur. Value-nya adalah misalnya kita pengen
1 kualitas tidur buruk, ya, kemudian ketik add, kemudian 2 misalnya kualitas tidur sedang, ya, kemudian kita klik add, dan 3 misalnya kualitas tidur baik gitu misalnya, ya, kita klik add. Nah, jadi ada 3 kategori, yang ini juga ada jenjang ya, buruk, sedang, dan baik. Nah, itu sudah kita coding menjadi angka 1, 2, 3. Ini harus diingat ya, karena ini terkait dengan entry data. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian ini tetap, yang kita rubah adalah skalanya, jadi ini adalah data ordinal. Nah, kemudian data numerik, saya contohkan misalnya jenis data interval adalah suhu tubuh. Nah, di sini saya ketik suhu ya. Karena suhu dia ada desimal, jadi saya misalnya desimalnya 1 aja. Nah, jadi ini 1, kemudian ini saya tulis lengkap suhu tubuh ya. Tidak ada value karena suhu tubuh kita langsung entry angkanya, karena dia jenis data numerik interval ya. Jadi ini skalanya tetap measure-nya scale. Jadi itu untuk menulis variabel interval. Kemudian ini misalnya variabel rasio, misalnya tekanan darah sistol. Ini nggak boleh kita tulis seperti itu. Misalnya TD kita singkat saja. Desimal nggak ada. Kemudian di sini label kita lengkap tulis tekanan darah sistol ya, seperti itu. Kemudian ini masih sama, dan ini juga scale. Nah, setelah selesai kita membuat nama variabel, kita pindah ke tampilan data view. Nah, di sini kita tulis data masing-masing sampel. Nah, misalnya ini adalah urutan sampel ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah sampel. Misalnya masing-masing variabel ini didapatkan dari 10 sampel misalnya. Kita ketik 1 sampai 10. Nah, kalau 10 sampel. Kalau 100 kita ketik sampai 100. Jadi seperti itu untuk entry data. Nah, atau bisa kita save as dulu ya, biar nanti nggak lupa itu. Misalnya save as, kemudian kita isi namanya misalnya latihan entry data. Ini tetap entry data karena itu ada sama, jadi jangan sampai sama namanya dengan sebelumnya. Nah, ini save as tipenya adalah .sap ya, jadi .sap. Kemudian klik save. Nah, jadi sudah tersimpan. Baru kita entry biar nanti kita nggak kelupaan. Misalnya, nah ini ada tampilan data view, ada tampilan angka ya. Nanti saya jelaskan di sini. Nah, ini jangan lupa bahwa jenis kelamin itu ada codingnya. Jadi yang kita tulis adalah sesuai dengan coding di sini ya. Hanya boleh kita ketik kalau angka 1 dan 2, 1 dan 2. Tidak boleh lebih dari itu. Karena coding 1 laki-laki, coding 2 perempuan. Jadi yang kita entry di sana adalah 1 dan 2 saja. Nah, itu harus kita inikan 1 laki-laki ya. Jadi pas sampel 1 laki-laki ya kita ketik 1 gitu ya. Sampel 2 misalnya laki-laki ketik 2, 1 laki-laki juga sampai sampel 5, sampel 6 kemudian perempuan gitu misalnya. Jangan sampai kelupaan. Kalau lupa kita lihat di variable view lagi. Nah, lihat value-nya, oh benar 1 laki-laki 2 perempuan gitu ya. Nah, kemudian kembali ke data view. Nah, ini adalah tampilan angka. Kalau pengen melihat apa codingnya, tampilan value-nya, kita klik value labelnya. Nah, jadi dia langsung jadi laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita bisa geser-geser ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kualitas tidur. Kalau mau tulis angka boleh, kalau enggak juga sama kita tadi. Ini bisa digeser ya. Ini labelnya kita nggak usah select ketik. Nah, kita harus ingat bahwa kualitas tidur itu ada 1, 2, dan 3. Jadi nggak boleh lebih dari itu untuk entry-nya. Jadi misalnya dia kualitas tidurnya 3 itu baik ya. Jadi harus diingat, kalau enggak kalau misalnya lupa kita cek di sini lagi. Nah, ini ada codingnya ya. Oke.
sekarang kita entry 1 2 3 gitu misalnya. Ini misalnya buruk, ini sedang, baik, ya gitu misalnya sampai 10. Kemudian kita lihat, misalnya kita tampilkan, nah ini dia tampilan untuk data labelnya. Kemudian suhu karena dia adalah angka, misalnya kita entry saja 36,5. Nah, koma ini pakai titik ya, jadi jangan pakai koma. 35 misalnya 37,5, 38, 39,3 itu ya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk entry data jenis interval. Misal tekanan darah 120, 130 gitu misalnya. Ya, itu contohnya. Nah, itu adalah cara entry data untuk keempat jenis skala data. Nah, cara langkah pertama adalah kita tulis dulu variabel view, baru kemudian di data view. Nah, ini untuk cara entry data. Karena tadi sudah tersimpan, ya tinggal klik save saja, ya klik tanda ini saja. Jadi dia, nah kalau ini gagal ya, unsave recent change will be lost. Klik OK to revamp the current file or cancel, ya cancel aja ya. Nah, tadi sudah tersimpan, yang penting ya kita klik sekali saja sebenarnya, nggak boleh lebih dari sekali. Nah, kalau sudah, maka ini akan tersimpan di tempat yang sudah tadi kita save as ya. Kemudian SPSS itu ada dua tampilan ya, tampilan data dan tampilan output. Nah, output itu apa? Ketika kita sudah analisis, misalnya satu kita analisis deskriptif jenis data kategorik menjadi tabel frekuensi. Nah, kita klik deskriptif frekuensi. Nanti saya jelaskan khusus terkait ini ya. Jadi ini hanya untuk menampilkan ininya saja. Ya, kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan output. Jadi ketika kita membuat lembar kerja di SPSS, kita punya dua file. File pertama adalah file data ini ya, dan file kedua adalah file output. Nah, ini juga kita perlu simpan, save as. Kemudian cara entry data 2, cara entry data ya 1. Nah, ini extensionnya adalah spu. Kita klik save ya. Jadi kita sudah punya dua file, yaitu file output dan file data. Ini adalah file output, kita close. Nah, ini adalah file data. Misalnya kita pengen memanggil lagi file data dan file output, ya kita tinggal klik file, kemudian kita pengen membuka output yang tadi ke close, ya kita tinggal klik output, kemudian kita pilih di mana tempat tadi kita simpan. Nah, kemudian pilih namanya, klik open. Nah, ini file output namanya. Begitu juga kalau kita pengen menampilkan data dari file SPSS, kita klik open, kemudian klik data, kemudian nama datanya ya, nama filenya SAP. Jadi seperti itu cara membuka file. Nah, jadi seperti itu cara entry data dan menyimpan data file SPSS kita. Nah, dan juga cara open untuk membuka data tersebut. Oke, mungkin sekian dulu untuk cara entry data di SPSS. Jadi silakan kalau kalian pengen bertanya, silakan tanya di kolom komentar atau bisa di grup Telegram. Kalian tanya, kemudian saya akan kasih tugas di Telegram, silakan dikerjakan sebagai bentuk latihan. Kalian kerjakan, kemudian filenya bisa kalian kirim di saya kasih link untuk pengumpulan tugas tersebut. Oke, sekian dari saya untuk penyampaian cara entry data di SPSS. Nanti video selanjutnya kita akan bahas cara analisis data deskriptif. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti dan juga menonton sampai penuh.
video ini. Silahkan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian komen dan share video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari Cara Terunik Channel. Sampai berjumpa kembali, saya ucapkan terima kasih.